Saudara, persaingan bisnis di bidang personal care semakin ketat dan menantang. Tidak lantas membuat perusahaan dalam negeri gentar. PT Victoria Care Indonesia berkomitmen untuk terus berinovasi memenangkan persaingan. Dan bahkan siap memasuki pasar Tiongkok tahun ini. Kita bahas lebih jauh sepak terjang PT Victoria Care Indonesia di Indonesia Business Leadership bersama saya, Patricia Susanto. PT Victoria Care Indonesia secara perlahan namun pasti menunjukkan eksistensinya sebagai perusahaan manufaktur yang layak diperhitungkan di Indonesia. PT Victoria Care Indonesia berdiri sejak tahun 1988 dengan nama PT Karya Asri Perdana Mandiri yang fokus dalam perdagangan dan distribusi produk kosmetik dan parfum. Baru pada tahun 2007, PT Karya Asri Perdana Mandiri berganti nama menjadi PT Victoria Care Indonesia yang mengembangkan diri menjadi perusahaan manufaktur. Dilihat dari sejarahnya, kesuksesan PT Victoria Care Indonesia sebenarnya dimulai dari ruang kecil saja. PT Victoria Care Indonesia dibangun oleh Billy Hartono Salim yang berlatar belakang sebagai akuntan, yang kini menjabat selaku CEO PT Victoria Care Indonesia. Keinginannya berwirausaha membuat Billy Hartono Salim terjun dalam dunia perdagangan dan distribusi barang-barang kosmetik saat itu bersama 5 rekan kerja lainnya. Terbukti, PT Victoria Care Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Barat dan pabrik di Semarang ini sudah mendistribusikan produknya di 32 wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, hingga NTT. Dan pada tahun 2020 ini, PT Victoria Care Indonesia siap memasarkan produknya ke Tiongkok. PT Victoria Care Indonesia berkomitmen terus berinovasi sesuai tagline Innovation First, always create new innovation to strive to be the best. Kembali di Indonesia Business Leadership, kita akan membahas tentang inovasi terutama di industri personal care. Malam ini kita bersama dengan Bapak Billy Hartono Salim, CEO dan founder PT Victoria Care Indonesia. Selamat malam Pak Billy. Selamat malam Bu Patricia. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung di Indonesia Business Leadership. Bapak ini kalau kita lihat historisnya adalah accountant dulu ya Pak ya. Dan ya, benar-benar a true entrepreneur. Setelah itu terus berkembang dan berinovasi di industri personal care. Boleh tahu Pak, kenapa Bapak konsisten sekali di bidang kosmetik dan toiletries ini? Ya, Victoria Care Indonesia ini kan bergerak di dalam industri perawatan tubuh dan kosmetik. Negara Indonesia dengan jumlah penduduknya sekitar 250 juta orang, merupakan target market yang besar dengan tren pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5-6% setahun. Saya yakin akan membuat perkembangan perusahaan Victoria Care Indonesia akan berkembang pesat. Oke, Pak, sekarang ini kita juga melihat Bapak cukup sangat sigap ya PT Victoria Care dalam menghadapi kondisi pandemik seperti ini. Kita melihat cukup sigap dalam memberikan kegiatan-kegiatan CSR, melakukan donasi untuk hand sanitizer. Ini bagaimana nih, Bapak memang sudah ada produknya atau kemudian mengembangkan produk-produk baru, Pak? Ya, sebenarnya produk hand sanitizer ini kita sudah ada. Sebelumnya sudah ada untuk kepentingan ekspor. Tetapi di sekitar awal bulan Februari ini kita mendapatkan order dari calon buyer kami. Dan ternyata order itu mendadak ada karena sesuatu hal dibatalkan oleh calon buyer tersebut. Nah, saya melihat bahwa itu adalah potensi ya, bahwa di masa pandemi COVID seperti ini, saya yakin di negara kita yang sedang mengalami hal yang sama, pasti akan membutuhkan produk-produk seperti ini juga. Jadi dengan cepat saya berinovasi
untuk melahirkan produk hand sanitizer dengan pasar dalam negeri juga, begitu Bu Patricia. Oke, Pak, kalau kita melihat Bapak kan memang salah satu kekuatan dari PT Victoria Care adalah inovasi ya Pak ya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya Bapak menerapkan inovasi di perusahaan dan juga bagaimana Bapak bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk terus mau melakukan inovasi? Ya, memang inovasi di perusahaan kita ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Jadi apalagi dalam situasi persaingan yang sengit di bidang kosmetik ini, kita harus terus-menerus melakukan inovasi yang tiada henti. Apabila suatu perusahaan tidak melakukan inovasi, dia akan tenggelam di antara kompetisi yang sangat sengit ini, gitu. Kalau kita boleh tahu Pak, apa sih Pak kalau pertumbuhan dari Victoria Care sendiri kan produknya cukup banyak ya Pak ya. Dan kemudian apa yang dilakukan sehingga pasar itu mau mengambil produk-produk Bapak. Karena inovasi yang Bapak lakukan kalau tidak salah bukan hanya di produknya tapi juga di marketingnya itu sendiri. Ya, salah satu langkah-langkah yang kita lakukan adalah contoh yang kita lakukan adalah membuat suatu innovation yang kita membuat suatu tempat namanya Secret Garden Village ya yang ada di Bali. Di situ saya membuat tempat wisata edukasi ya di mana para turis baik mancanegara dari mancanegara maupun dari dalam negeri bisa melakukan kunjungan ke tempat kita yang di Bali tersebut. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa kekayaan alam Indonesia ini kan luar biasa sekali. Jadi seperti ada tanaman aloe vera atau lidah buaya, daun sirih, dan serai. Dan semua tanaman tersebut mempunyai khasiat yang luar biasa bagi perawatan kulit dan kesehatan kita. Zaman nenek moyang kita sudah dikenal. Jadi di Secret Garden ini pengunjung dapat melihat secara langsung sejarah proses pembuatan produk kosmetik dan toiletries di mini plant kami yang ada di sana. Yang ini yang katanya ada open factory ya Pak ya. Ini kan salah satu yang saya baru dengar juga nih. Namanya open factory itu bagaimana tuh kalau kita open factory? Ya, kita bisa melihat secara langsung proses produksinya dan di sana juga kita bisa belajar manfaat dari produk-produk alami yang ada di negara kita itu. Jadi kerjasama dengan petani-petani lokal juga dilakukan atau memang ada Bapak mempunyai pertanian sendiri Pak? Kita bekerjasama dengan petani setempat untuk mengangkat ekonomi dari daerah setempat juga. Jadi corporate social responsibility kita ada di sana, Bu. Oke, kalau kita bicara tentang corporate social responsibility, sepertinya banyak yang telah dilakukan dan itu sepertinya bagian dari budaya dari Victoria Care Indonesia. Seperti apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak untuk CSR-nya Pak? Ya, contoh yang terakhir kita lakukan adalah di situasi pandemi COVID-19 ini, produk yang kita launching hand sanitizer ini, walaupun produksinya di awal-awal bulan Maret kemarin itu masih belum normal, tetapi kita sudah memberikan donasi ke beberapa pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bali, maupun di rumah sakit. Misalnya di rumah sakit RSPAD yang di Jakarta. Ribuan liter kita donasikan ke masyarakat semua untuk membantu negara kita yang dalam situasi yang menghadapi kondisi yang tidak gampang ini. Nah Pak, dalam kondisi seperti ini kan juga tidak mudah untuk semua orang ya Pak ya, terutama para karyawan. Tadi Bapak juga berhubungan dengan para petani. Itu bagaimana Pak untuk tetap menjaga moral karyawan-karyawan ini? Ya, saat ini adalah situasi yang sangat sulit ya. Jadi seperti ibaratnya kalau kita naik pesawat terbang, di mana pada ketinggian yang sangat tinggi, menghadapi cuaca yang kurang bagus, itu kan membutuhkan pilot yang senior yang bisa mengamankan pesawat itu. Itu terjadi juga di perusahaan saya, walaupun saya sudah 4 tahun ini sudah nggak ngurus ke operasional lagi, saya harus mengambil alih
perusahaan saya ini secara operasional dan langsung memimpin di operasional perusahaan. Dan itu akan membuat motivasi dari seluruh karyawan di tempat kita yang jumlahnya ribuan itu bisa merasa aman dan bahwa saya turun tangan sendiri gitu. Jadi hands on langsung ya Pak ya. Challenge terbesar apa Pak saat ini Pak? Challenge terbesar untuk saat ini? Ya, situasi saat ini akhirnya memang pasar kita mengalami beberapa penurunan sales di beberapa brand kita, tapi dengan adanya hand sanitizer ini kita bisa recover dan bahkan melampaui dengan target yang sudah ada. Oh, jadi Bapak sudah melampaui target yang ditargetkan untuk tahun ini, Pak? Betul, dibandingkan tahun-tahun 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, kita bahkan bisa melampaui sekitar 30% dibandingkan tahun lalu. Loh, kalau tidak salah Bapak targetnya 20% tahun ini, sekarang sudah 30%. Nah, itu dilakukan bagaimana? Kan karyawan pada WFH ya Pak, kalau tidak salah ya. Bapak salah satu yang pertama melakukan work from home. Nah, bagaimana Bapak melakukan koordinasi nih Pak, bisa tetap salesnya bisa jalan? Ya, mungkin di situasi seperti ini malah bagi saya kerja malah mungkin lebih dari 12 jam ya, karena work from home. Karena mulai dari pagi harus mimpin langsung rapat. Ya sekarang yang mungkin lagi tren lewat Zoom meeting, mulai dari pagi sampai sore hari, terus menerus melakukan rapat koordinasi dengan tim publik, dengan marketing, dengan sales maupun dengan tim operation gitu. Oke, jadi memang Bapak jadi hands on sekali ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, ini kan banyak sekali teman-teman pengusaha yang merasa bahwa ini tidak akan selesai dalam tahun ini. Menurut pendapat Bapak, kondisi seperti ini akan berlanjut sampai kapan nih Pak? Kalau menurut pendapat saya, ya kita mendukung usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kita, bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan memang agak berat sekali. Mungkin kita tetap berharap seperti anjuran dari pemerintah dan perkiraan dari presiden kita bahwa di bulan Juli kita sudah mulai back to normal. Kita berharap itu bisa terrealisir dengan kita support anjuran dari pemerintah untuk semua work from home dan disiplin dalam hal aturan-aturan yang berlaku di PSBB, gitu. Baik Pak, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi diskusi kita untuk ekspansi ke depan dari PT Victoria Care Indonesia. Kembali lagi di Indonesia Business Leadership, kita akan berbincang dengan Bapak Sumardi Wijaya, Chief Operating Officer PT Victoria Care Indonesia. Selamat malam Pak Sumardi. Selamat malam Bu Patricia. Selamat malam. Pak Sumardi, kita ingin mengetahui ini kan tadi target sales ternyata sudah terlampaui di masa-masa sulit seperti ini. Luar biasa sekali, jarang yang bisa mendapatkan achievement seperti itu. Kalau boleh tahu, ini kan strategi PT Victoria Care Indonesia selama ini lebih ke push the boundaries ya Pak ya. Bapak mempunyai inovasi-inovasi produk yang luar biasa dan juga ada yang namanya fragrance bar kalau tidak salah, open factory dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apa sih konsep yang ingin diusung oleh PT Victoria Care? Sebetulnya begini, di awal kan memang Pak Billy tadi sudah sampaikan bahwa kami ini harus memproduksi atau menghadirkan barang-barang yang memang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya itu, produk yang dihasilkan juga harus memiliki kualitas yang bagus dan juga harga yang terjangkau. Nah, itu selalu Pak Billy men-challenge kami untuk selalu berinovasi, mencari terobosan-terobosan baru. Dan salah satunya memang di akhir tahun 2019 yang lalu kami membuka counter untuk fragrance atau untuk parfum yang kita sebut dengan fragrance bar. Sebetulnya konsepnya sederhana sih, menjual atau menghadirkan counter parfum, tetapi kita buat dengan nuansa yang lain atau dengan suasana yang lain. Sehingga calon konsumen itu bisa merasakan bahwa mereka membeli parfum itu mendapatkan satu pengalaman yang lain. Kenapa? Karena waktu mereka memilih parfum, mereka bisa menyesuaikan dengan karakteristik kepribadian mereka. Misalnya ada yang energi, lalu apa sih pilihan parfum yang cocok untuk kepribadian yang energi? Ada kepribadian yang analytical, orangnya serius gitu kan ya. Dan parfum yang seperti apa sih yang cocok untuk mereka? Nah, hal seperti itu calon konsumen akan merasa senang sekali gitu dalam memilih parfum. Jadi
bukan hanya sekedar membeli, tapi mereka mendapatkan pengalaman yang untuk mereka suatu hal yang tidak dilupakan ya. Jadi kalau ini customer experience-nya sangat-sangat dijaga ya Pak ya? Betul, betul. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Kalau saya lihat implementasinya, itu kan juga tidak mudah ya Pak ya. Kalau kita mau lakukan tadi personality test gitu kan. Orang yang analytical, saya harus seperti ini. Nah itu bagaimana Pak? Proses dari awal sampai bisa sampai ke dengan konsumer? Itu parfum kan banyak sekali tipe-tipenya ya. Dan kita memang banyak kerjasama dengan fragrance house yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Lalu kita juga mengambil banyak hal yang itu tentunya sangat customized dengan calon konsumen kita. Kami juga membangun aplikasi ya, di tim IT kami juga sangat bekerja keras untuk membangun aplikasinya, sehingga banyak hal yang kita develop pada waktu itu untuk menyesuaikan pertanyaan demi pertanyaan yang dicocokkan dengan kepribadian mereka, lalu suggest-nya akan keluar tuh. Jadi kalau dengan mereka setelah melewati beberapa pertanyaan yang disampaikan dan akhirnya mereka mendapatkan satu pilihan jenis parfum yang cocok dengan kepribadian mereka. Tentunya ini peranan IT sangat penting dalam hal ini ya. Oke, jadi ini menggabungkan antara tadi psikologi, teknologi dan juga tadi dari dunia. Dicampurkan lah. Semuanya digabungkan. Zaman sekarang memang kita kalau tidak berinovasi ya kita akan ketinggalan ya. Jadi kita harus gabungkan bukan hanya sekedar melulu kita jualan, tapi ada hal-hal yang memang kita harus padukan lah semuanya. Yang ingin kami tahu juga Pak adalah melakukan inovasi kan tidak gampang ya Pak ya. Memerlukan waktu yang cukup dan pasti ada kegagalan-kegagalan. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Bapak meng-overcome kegagalan-kegagalan dalam melakukan inovasi? Iya, tentunya tadi sudah disebutkan ya bahwa setiap inovasi tidak hanya semuanya juga akan berjalan dengan baik ya. Banyak hal juga yang kita lakukan, banyak hal yang sukses juga ada yang hal-hal yang juga tidak berhasil. Tapi buat kami seperti ini, kami tanamkan kepada tim bahwa apa yang sudah kita lakukan, kalaupun itu gagal, itu adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Kita jangan larut dari kegagalan itu, tetapi kita harus tarik dan kita evaluasi betulnya kenapa kita bisa gagal. Pasti ada hal-hal tertentu, entah itu dari mulai perencanaannya, atau eksekusinya yang kacau, ataupun mungkin evaluasinya yang kurang. Sehingga kalau kami menerapkan kegagalan adalah suatu hal yang biasa dan kita harus bangkit gitu kan ya. Tapi kita lakukan sesuatu yang lebih baik, lalu kita perbaiki hal-hal yang memang kemarin kita gagal dan kita harus bangkit lagi dan kita perbaiki semuanya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di mana Pak? Di komunikasinya, apa di monitoringnya atau seperti apa Pak? Bangun teamwork ya, kalau saya bilang bangun teamwork. Dan kita bangun suasana trust di antara tim. Jadi kami selalu membudayakan yang namanya kita berdayakan semua tim ini bukan sekedar atasan atau bawahan, tapi kita selalu bersama-sama ini bagian dari satu tim. Nah itu yang saya pikir satu hal yang sangat baik karena mereka akan menjadi bagian dari satu proyek, mereka akan merasa memiliki proyek tersebut sehingga mereka akan all out melakukannya. Oke, dan kalau tidak salah Bapak kan juga timnya sekarang banyak yang milenial, ada juga multi generasi ya Pak ya, kan modelnya saat ini kan multi generation. Kantor ya, Bapak yang baru juga sudah sangat milenial sekali gitu kan. Nah bagaimana nih Pak bisa menyatukan budaya tersebut? Ya tentunya tidak mudah ya, akhir tahun lalu kantor pusat kami berpindah dengan nuansa yang lama, ya disekat-sekat seperti itu, kami pindah di gedung baru dengan desain juga yang sangat terbuka atau open space. Kita menyadari bahwa karyawan kami saat ini banyak sekali dari golongan milenial. Tentunya mereka tuh punya ide, mereka tuh punya banyak hal yang bisa dieksplor. Tentunya yang generasi-generasi yang seperti saya ini kan juga harus adaptif ya, harus mengikuti perkembangan. Dan itu selalu ditekankan oleh Pak Billy bahwa kita harus juga mengikuti perkembangan yang ada, walaupun tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang kita bangun di perusahaan ini. Lalu ya seperti itulah kerja dengan tim milenial ya seperti itu, sehingga kami pun harus merubah gaya ya, dari mulai berpakaian, cara meeting, lalu sampai menyampaikan pendapat, bahkan meeting-meeting pun kita lakukan di beberapa tempat breakout area yang ada di office baru kami. Jadi tidak hanya selalu melulu di ruang meeting, mereka tegang, mereka sangat serius gitu kan ya, mengikuti meeting, ngelihat atasannya juga wajahnya killer dan sebagainya. Kita bangun suasana yang santai lah, tapi serius gitu ya. Tapi luar biasa, dengan hal seperti itu banyak sekali ide-ide yang keluar dan bahkan mungkin ide-ide yang out of the box malah bisa lebih keluar dengan suasana seperti itu. Nah inilah
perubahan-perubahan yang memang harus kita ikuti, yang mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tidak pernah terpikirkan hal ini bakal terjadi ya. Pak, kalau tadi kita berbicara juga tentang penggunaan raw materials ya Pak ya. Kalau tidak salah raw materials dari produk-produk Bapak banyak yang hampir semuanya diambil dari Indonesia. Sejauh mana Pak itu Pak, development dari raw materials di Indonesia? Oh ya, sekarang kan konsumen makin pandai ya. Mereka banyak yang mencari produk kosmetik dan toiletries itu yang aman. Salah satunya kita sering dengar ya, back to nature. Nah, hal ini yang memang kita tangkap tim R&D kita juga kita encourage ya, kita dorong terus untuk menghasilkan produk-produk yang menggunakan bahan baku alami yang ada dari Indonesia. Salah satunya, misalnya sirih, daun sirih. Daun sirih di Indonesia sudah sangat terkenal ya sebagai bahan salah satunya untuk antiseptik. Dan produk itu kita hasilkan dengan menggunakan bahan baku dari daun sirih. Salah satunya adalah sabun pembersih kewanitaan. Bukan aja itu, kita juga mempunyai sabun mandi yang menggunakan bahan baku dari serai. Oke. Lagi ada sabun mandi yang kita gunakan dari beras. Dan tentunya ini bahan-bahan baku yang memang ada di Indonesia dan juga bisa menggali kekayaan dari alam Indonesia yang memiliki khasiat yang sangat luar biasa ketika diaplikasikan kepada produk kosmetik dan toiletries. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi berdiskusi dengan Pak Billy Hartono dan juga Pak Jauhari Oratmangun untuk ekspansi Victoria Care ke depannya. Selamat malam, kembali lagi di Indonesia Business Leadership bersama saya Bapak Billy Hartono Salim, CEO dan founder PT Victoria Care Indonesia, dan Bapak Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Kita ingin melanjutkan diskusi kita ini kepada Pak Billy. Ini Bapak kan sudah ekspansi untuk masuk ke pasar ekspor dan cukup banyak, salah satunya dengan produk hand sanitizer. Nah, kalau boleh tahu Pak, rencana ke depannya Bapak memilih untuk masuk ke China sendiri atau ke Tiongkok. Nah, ini kenapa sih Pak masuknya kok ke market yang sangat-sangat susah ini Pak yang dipilih Pak? Ya, kalau bicara market Tiongkok memang semua orang kadang-kadang memandang bahwa itu hal yang sulit untuk diterobos bagi para produsen, apalagi di dunia kosmetik atau perawatan tubuh ini ya, produk-produk perawatan tubuh. Tapi tadi saya sudah jelaskan di segmen yang sebelumnya bahwa produk-produk kami ada di Bali itu sudah menjadi salah satu produk yang wajib dibeli oleh para turis yang berasal dari Tiongkok. Dan kita tahu 3 tahun terakhir ini turis dari Tiongkok ini telah menempati ranking pertama dalam jumlah turis yang datang ke Bali. Dan puji syukur bahwa beberapa produk kategori kita menjadi produk yang ya sebagai gift untuk para turis itu waktu mereka kembali ke negaranya masing-masing membeli merek produk kita, yaitu mungkin merek Hair Boris dan ada Miranda Hair Vitamin. Itu 2-3 produk yang sangat populer di kalangan turis Tiongkok. Makanya dengan begitu saya optimis apabila dipasarkan di negara Tiongkok itu akan mendapatkan respon yang bagus karena sudah hampir 3 tahun ini produk kami menjadi produk yang wajib dibeli waktu mereka kunjungan ke Bali. Oke, baik. Jadi memang sudah ada capture marketnya sendiri ya Pak, yang memang sudah dikenal oleh pasar Tiongkok. Selamat malam Pak Jauhari. Pak Jauhari, mungkin sebelum kita berbincang-bincang kita diupdate dulu Pak, bagaimana kondisi yang ada di sana? Apakah sudah mulai pulih kembali Pak? Senang dengar optimisme Pak Billy tadi ya. Kalau saya melihat bahwa ekonomi di sini sebenarnya sudah mulai menggeliat ya. Walaupun di triwulan pertama ini nilai tambah total dibanding periode yang sama tahun 2018 itu tidak sama, itu turun 8,4%. Tapi kita bisa maklumi karena dalam situasi COVID triwulan pertama ini. Jadi dia mulai semakin membaik, mudah-mudahan di triwulan kedua, ketiga dan lain-lain sudah membaik. Sentra-sentra produksi juga sudah mulai bekerja bahkan sejak April yang lalu, sejak akhir Februari yang lalu. Kemudian kalau kasus COVID-nya sendiri di seluruh China sekarang tinggal 900-an
Jadi jauh menurun dibandingkan pada saat puncaknya itu 80.000 lebih. Sudah 15 provinsi yang sekarang sudah zero, jadi sudah nol, tidak ada kasus baru lagi. Di Beijing, Shanghai sendiri masih sekitar 40-an, 50-an. Di 15 provinsi itu sudah tidak ada kasus lagi. Dan aktivitas sehari-hari di Beijing, khususnya karena saya tinggal di Beijing, walaupun itu working from home, yang dulunya 50% di rumah, 50% di kantor, sekarang sudah ditingkatkan jadi 75%. Jadi aktivitas sudah dimulai semua, tetapi social distancing itu tetap berlaku. Jadi semua tetap pakai masker, semua tetap mengukur suhu badan, semua tetap mencuci tangan secara teratur, dan lain-lain. Pengawasannya juga pada tingkatan RT, RW kalau di kita, di sini pada pengurus apartemen dan lain-lain itu juga pengawasannya tetap ada. Jadi masuk keluar lingkungan tempat kita tinggal itu selalu dikontrol. Tapi aktivitas ekonomi sudah dimulai. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu Pak, nanti peluang-peluang untuk masuk produk-produk seperti produk-produk Victoria Care untuk masuk ke pasar Tiongkok ke depannya itu seperti apa Pak? Dan bagaimana juga dengan produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar Tiongkok? Mungkin saya jawabnya secara makro dulu ya, Mbak ya. Waktu saya masuk ke sini itu 2 tahun lalu, itu kan saya minta dibedahi ekspor kita ke sini. Jadi volume perdagangan kita ke Tiongkok. Surprisingly, itu kita di urutan keempat. Padahal kita negara yang paling besar di ASEAN kan. Jadi something must be wrong. Memang kemudian saya dengar banyak keluhan, doing business dengan Tiongkok itu susah, ribet begitu. Terus saya berpikir, lah kalau kita mengatakan ribet, kenapa atau susah begitu? Kok Malaysia bisa, Thailand bisa, Vietnam bisa? Apakah memang kualitas pengusaha kita jauh di bawah kualitas mereka? Kan enggak juga. Kualitas kita kan rata-rata pengusaha kita luar biasa itu. Jadi kalau alasan bahwa pasar itu susah dan lain-lain, negara lain bisa. Jadi mestinya kita bisa juga. Itu yang secara makro saya melihat ke situ, lalu perlahan-lahan mulai kita dorong. Tahun lalu itu tingkat perdagangan kita, volume perdagangan kita dengan China itu sudah di atas 76 miliar US dollar. Investasi Cina juga masuk ke Indonesia tahun lalu itu sudah 4,7 miliar US dollar. Jadi nomor besar kedua. Tetapi kalau ditambah dengan Hong Kong sudah nomor besar pertama. Lalu turis sudah disampaikan juga tadi, turis itu dari China sudah tahun lalu 2,1 juta dan sebagian besar itu ke Bali. Nah, sebenarnya tren positif ini kita berharap itu akan berlangsung di tahun 2020. Tapi sayangnya kemudian ada COVID. Tapi bukan berarti kita menyerah begitu. Harus dicari terobosan-terobosan baru dan model-model doing business yang baru, mengingat bahwa tatanan doing business pun mungkin akan berubah setelah COVID-19 ini. Jadi saya senang sekali dengar tadi bahwa teman-teman dari Victoria itu punya intensi untuk masuk ke pasar Tiongkok. Mungkin sebagai gambaran saja pada saat di sini kan ada 11.11 one day sale itu yang punya platform Alibaba dan lain-lain itu paling teratas ya yang dijual kan produk-produk kecantikan. Oke, jadi market untuk kecantikan sangat besar Pak di Tiongkok Pak. Dan sangat untuk produk besar, Indonesia sudah seberapa banyak dikenal Pak? Produk-produk toiletries dari Indonesia sejauh mana sudah dikenal di Tiongkok Pak? Memang baru beberapa yang masuk, baru beberapa yang mulai, jadi sudah mulai dikenal. Apalagi misalnya yang berbasis pada herbal, yang cukup saya lihat laku di sini yang antara lain bahan dasarnya dari sarang burung walet. Kan ada itu banyak yang membuat produk-produk kecantikan yang berbasis atau bahan dasarnya itu dari sarang burung walet. Jadi bukan lagi untuk makan dan lain-lain, tetapi supaya nilai tambahnya semakin besar dan itu harga jualnya cukup tinggi di sini. Jadi Indonesia kan cukup dikenal di sini. Mungkin kita harus mencari strategi
pemasaran atau campaign yang baru bagaimana mempromosikan produk-produk Indonesia di sini. Kalau boleh tahu Pak, digital misalnya. ya, sorry Pak, strategi atau challenges apa yang akan dihadapi oleh pengusaha Indonesia masuk ke dalam market di Tiongkok, Pak? Saya yang pertama pasti kita harus pahami aturannya secara bagus, karena di sini kan aturannya banyak untuk untuk impor. Jadi itu harus kita pahami peraturannya secara baik dan benar. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lalu yang kedua saya lihat produk-produk itu selain kualitas, di sini packagingnya juga luar biasa. Jadi saya sudah suka jalan dan lihat produk-produk dari negara lain yang masuk ke sini, aspek packagingnya. Nah, beberapa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia itu, jadi mereka kirim produknya ke sini, packagingnya dilakukan di sini. Jadi supaya sesuai dengan selera pasar di sini. Packagingnya itu pun dilakukan oleh orang-orang yang di sini yang paham selera daripada konsumen di sini. Jadi aspek packagingnya itu dan luar biasa di sini, begitu packagingnya menarik itu sudah satu langkah ke depan. Lalu kemudian tentunya harga. Jadi harga itu bisa saya punya hobi memang ke supermarket bandingkan produk-produk makanan, produk-produk kecantikan, saya ambil fotonya untuk lihat kenapa mereka bisa laku di sini. Salah satu memang ternyata itu aspek packaging. Jadi pahami peraturan lalu aspek packaging. Pak Billy mungkin boleh tahu Pak, untuk yang terakhir adalah bagaimana nih Pak rencana strategi Victoria Care untuk masuk ke pasar Tiongkok. Ini kan tadi sudah dibilangkan harga, pakai juga burung walet ya kalau bisa biar harganya cukup mahal, dan juga packaging. Strateginya Bapak seperti apa Pak nantinya? Ya, kita punya strategi tetap mengusung unsur Bali sebagai advantage produk yang berasal dari Indonesia dan khususnya Bali. Jadi karena produk-produk kita sudah diterima dengan baik dengan konsumen di Tiongkok, makanya kita tetap usung strategi itu. Itu sebagai entry point untuk masuk. Tapi memang tidak lupa bahwa tadi terima kasih Pak Dubes Pak Johari atas advice-nya bahwa packaging harus kita perbaikin dan quality maupun di pricing juga. Tapi memang hal tantangan yang kita hadapi sekarang adalah memang benar tadi Pak Johari sudah sebutkan juga ada soal perizinan. Memang kita sekarang dalam proses untuk ngurus perizinan edar yang ada di Tiongkok dan kita juga sudah menunjuk poin distributor kita. Mereka adalah partner kita sudah lama di Tiongkok untuk mendistribusikan produk-produk dari kita. Jadi itu yang kita lakukan. Apakah ada perubahan nama Pak? Apa tetap pakai Herboris atau akan merubah namanya Pak? Disesuaikan dengan konsumen sana juga. Jadi advice dari Pak Johari bahwa kita harus menyesuaikan dengan lokal market di sana, itu advice yang sangat bagus sekali. Kemungkinan besar kita akan menggunakan brand Miranda. Karena brand Miranda ini kita sudah ekspor ke beberapa negara juga, terutama ke Jepang. Kita sudah hampir setiap bulan sekitar 7 atau 10 kontainer kita ekspor ke Jepang. Walaupun kita dalam masa pandemi ini agak sedikit turun, tapi kita yakin akan pulih lagi setelah COVID ini selesai. Dan kita akan masuk segera ke market China juga atau Tiongkok gitu. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di Indonesia Business. Inovasi yang dilakukan di Departemen Marketing adalah distribusi produk di destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Hal yang belum banyak dilakukan oleh perusahaan lain. Inovasi ini menghasilkan produk-produk kami dikenal luas sampai mancanegara. Sebagai seorang kreatif dituntut harus memiliki ide-ide kreatif. Jadi suasana pekerjaan dan tempat kerjaan harus mendukung. Contohnya ya seperti ini. Kami telah melakukan employer branding melalui media sosial dan menunjukkan lingkungan kerja yang modern untuk mendukung proses perekrutan SDM milenial demi kemajuan dan perkembangan PT Victoria Care Indonesia.
Selamat malam, kita kembali lagi di Indonesian Business Leadership bersama saya Bapak Sumardi Wijaya, Chief Operating Officer PT Victoria Care Indonesia. Selamat malam Pak, kita lanjut lagi perbincangan kita Pak. Patricia, ya. Tadi kita sudah berdiskusikan tentang budaya dan juga bagaimana Bapak lead multi-generation teams. Nah sekarang saya ingin menanyakan Pak, banyak yang mengatakan perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang melakukan investasi di inovasi dan R&D pada saat krisis. Nah, sejauh mana nih PT Victoria Care menerapkan hal tersebut? Ya, tentunya tadi juga Bu Patricia sudah sampaikan ya bahwa di tengah krisis ataupun kondisi pandemi sekarang, bahkan juga mungkin sebetulnya bukan hanya dalam kondisi krisis ya, bahwa inovasi itu kalau kami bicara mungkin harus menyeluruh ya, bukan hanya dari sisi R&D, itu benar R&D kita challenge terus untuk menghasilkan atau mengeluarkan ide-ide, juga menghasilkan produk-produk yang memang tadi tuh dibutuhkan oleh masyarakat dengan kualitas yang terbaik dan juga harga yang terjangkau oleh masyarakat. Tentunya tidak mudah untuk menghasilkan produk-produk dengan berbagai kriteria tersebut. Sehingga tim marketing dan tim R&D ini selalu bekerja sama, bahkan ada di tempat kami ada yang namanya product development, untuk terus-menerus mengevaluasi produk-produk yang ada, bahkan mencari ide-ide produk-produk yang memang saat ini menjadi tren atau yang memang mungkin dicari oleh masyarakat. Dan kami juga terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada tim R&D kami, juga mengirim mereka juga ke pameran-pameran, supaya mereka juga tidak hanya melihat di dalam saja, tetapi melihat keluar apa yang terjadi di luar sana, tren apa yang bagus, kosmetik atau toiletries yang ada di luar sana, yang bisa diadaptasikan atau bisa dibawa ke Indonesia, dan tentunya dengan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan tipikal konsumen di Indonesia. Nah, boleh tahu Pak, ini bagaimana sih sebenarnya kalau kita melakukan R&D dalam kondisi seperti ini, atau yang Bapak sudah lakukan terus-menerus, itu sebenarnya pakem apa? Apakah harus tadi itu memberikan kualitas dan harga yang terjangkau? Atau boleh ada ide-ide gila lagi di luar dari pakem tersebut Pak, yang diterima dan dikonsider oleh perusahaan? Ya, tentunya ini kan dinamis sekali ya. Tim R&D juga kadang juga memang mengeluarkan ide-ide juga yang out of the box. Sekali lagi memang karena kita teamwork, ide-ide produk baru yang digodok oleh tim product development bersama dengan marketing dan R&D selalu dibahas ya di dalam meeting-meeting produk baru kami gitu kan ya. Tentunya begini, idealisme R&D atau marketing pasti akan keluar ya di dalam development satu produk. Tetapi kita juga harus melihat kondisi makro ekonomi yang ada di luar dan juga permintaan di masyarakat seperti apa. Tentunya begini, kalau mereka pun mengeluarkan ide-ide ya tidak harus juga kalau itu tidak baik atau kurang cocok kita langsung patahkan, nggak seperti itu. Tapi kita akan tampung, lalu kita modifikasi dengan berbagai hal sehingga produk itu akhirnya bisa tetap launching di pasaran. Oke, Pak, kan produknya banyak sekali ya Pak ya. Saat ini produk dan brandnya cukup sangat beragam. Nah, boleh tahu nih Pak, bagaimana agar tidak terjadi tabrakan Pak? Kadang kita harus atur ya, produk yang satu dan yang lain itu tidak bertabrakan. Dan kalau kita lihat bahwa brand yang kita luncurkan itu cukup banyak. Salah satunya adalah brand untuk hair care, yaitu Miranda. Tentunya kita harus fokus, kalau brand Miranda kita fokuskan hanya untuk perawatan rambut. Sedangkan untuk perawatan wajah, kita ada brand yang namanya brand Too Faced. Untuk perawatan tubuh, kita ada brand Herboris. Nah, melalui brand-brand tersebut kita juga bagi, dan supaya mereka tidak saling bertabrakan, kita memang sudah fokuskan bahwa Miranda itu harus bicara khusus produk-produk perawatan rambut. Jadi mulai dari pewarna rambut sampai produk-produk untuk perawatan rambutnya. Bukan hanya untuk retail, tapi juga kita sekarang sudah merambah sektor profesional, untuk salon-salon profesional. Sedangkan di body care, kita fokus dengan Herborisnya. Tentunya pasti tidak akan merambat bahwa Herboris itu ada produk hair care-nya, gitu kan ya. Juga untuk produk facial care dengan brand kita yaitu New Face. New Face pasti tidak akan mengeluarkan produk untuk perawatan rambut, gitu ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Jadi sudah ada pakem-pakemnya sendiri ya Pak ya, dalam hal tersebut, dalam brand management. Nah, bagaimana untuk bisa memastikan bahwa semua yang dilakukan adalah untuk PT Victoria Care Indonesia Pak? Atau nanti akan ada spin-off lainnya ke depannya? Ya,
tadi ya dipaparkan di awal juga oleh Pak Billy bahwa kami saat ini memang sangat fokus untuk brand-brand kami juga untuk pengembangan di Victoria Care sendiri, dan juga apa yang dilakukan yaitu dengan masuk di market mancanegara yang akan kita masuki segera yaitu market China, tetap kita fokus adalah untuk pengembangan dan juga untuk membangun PT Victoria Care ini lebih dikenal oleh masyarakat bukan hanya di dalam negeri tapi juga untuk masyarakat yang ada di mancanegara ya. Nah, kalau kerjasama dengan Bapak di mancanegara kan banyak dengan agen-agen. Nah, sejauh mana itu Bapak melakukan monitoring untuk marketing di sana, Pak? Ya, saat ini memang kami ada departemen khusus ya untuk menangani ekspor ini. Tentunya juga kami setiap tahun juga mencadangkan budget untuk ekspor ini, dan tentunya buyer-buyer atau rekanan-rekanan kami yang menangani parket-parket di luar negeri juga sangat intens, sering berkomunikasi dengan kita, dan kita juga spare banyak hal untuk mengembangkan atau promosi produk-produk kita di mancanegara. Contoh misalnya di Jepang gitu ya, dan juga di Brunei Darussalam. Kita rutin ada kunjungan juga ke sana gitu ya untuk melihat apa sih promosi-promosi yang dibutuhkan di negara tersebut yang juga bisa kita lakukan. Oke, baik Pak Sumardi. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat semuanya di PT Victoria Care itu sangat hands-on ya Pak ya? Sangat hands-on semuanya. Ini bagaimana nih Pak untuk bisa membuat pemimpin-pemimpin hands-on dari Pak Billy yang paling tinggi sampai dengan yang di bawah-bawah tadi semuanya kalau dengar ceritanya hands-on sekali nih. Ya, satu hal yang memang ditanamkan oleh Pak Billy sebagai CEO dan juga founder Victoria Care bahwa beliau memang sangat humble dan juga tidak jaga jarak ya dengan karyawannya, sangat hangat untuk menyapa karyawan, untuk berdiskusi, untuk bertelepon dengan mereka gitu ya. Hal itu yang membuat kami juga sebagai tim yang ada di bawah Pak Billy melihat keteladanan tersebut dan kita lakukan itu juga menjadi satu budaya ya buat kami di sini gitu kan. Dan satu hal memang ada satu budaya yang kami terapkan di Victoria Care Indonesia yaitu dengan budaya 3S. 3S itu adalah smart, speed, dan simple. Apapun yang kita kerjakan tentu harus kita kerjakan dengan smart. Yang kedua dengan speed. Kenapa speed? Kalau kita berlambat-lambat, kita akan ketinggalan. Persaingan di luar ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita berlambat-lambat dalam inovasi, berlambat-lambat dalam banyak hal, termasuk juga dalam prosedur di internal, kita akan ketinggalan. Itu ya. Yang terakhir adalah smart tadi, speed, dan simple. Semua kita bikin simple, jangan terlalu jelimet, gitu kan? Prosedur-prosedur kadang-kadang membuat kita kadang-kadang kehilangan speed untuk melakukan banyak hal. Nah ini yang kita lakukan terobosan juga, kita lakukan yang namanya simple. Kita lakukan semuanya itu simple, tapi tidak mengurangi kaidah-kaidah SOP di internal, apalagi internal kontrol yang harus terjadi di dalam perusahaan. Nggak gampang, tapi itulah yang kita lakukan. Kalau kita lihat nih Bapak kan semuanya sebenarnya growth-nya luar biasa, sebenarnya sangat luar biasa pertumbuhannya. Akan tetapi kita melihat juga Bapak sangat agile ya Pak ya. Nah ini bagaimana mengkombinasikan hal tersebut kan? Biasanya kita kalau kita growth-nya cepat biasanya mulai dengan birokratis, tapi ini kan lebih agile sekali. Ya tadi itu, dengan menerapkan 3 budaya tadi itu ya, smart, speed, simple tadi ya, walaupun memang ini pertumbuhan dengan cepat. Untuk itulah memang yang ditekankan oleh Pak Billy bahwa dengan market yang berkembang begitu cepat, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini ya, peta persaingan di masyarakat juga di dalam penjualan juga berubah. Awal tahun kita mempunyai planning sudah berbeda dengan apa yang terjadi di bulan Maret bahkan di bulan April. Sehingga kalau kita tidak cepat dan juga simple dalam melakukan segala sesuatu, kita akan ketinggalan. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Dan ya, puji Tuhan, tim kita di internal ini sudah sangat aware dengan yang namanya smart, speed, dan simple ini, gitu kan ya. Sehingga ya kami enjoy aja melaksanakannya, walaupun memang tantangannya nggak gampang ya. Mendevelop produk itu sebetulnya membutuhkan waktu. Tetapi bagaimana caranya dengan waktu yang singkat, semua tim dilibatkan di situ sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yang cepat. Jadi rahasianya di smart, speed dan simple tadi itu ya Pak ya.
Dan juga teamwork ya tadi. Dan juga teamwork. Oke. Terima kasih Bapak Sumardi Wijaya, Chief Operating Officer PT Victoria Care Indonesia. Kita akan masuk ke Zen Moment dengan Dr. Abe Susanto, Chairman dari The Jakarta Consulting Group dan juga Guru Besar UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karenanya, biarkanlah kata-katamu mengajar dan tindakanmu berbicara. Adalah suatu kewajiban untuk merawat tubuh kita agar tetap sehat. Karena kealpaan akan hal ini akan menurunkan kemampuan kita untuk dapat berpikir dengan baik dan jernih. Demikian pesan Sang Buddha. Bukankah kita juga sering mendengar slogan mens sana in corpore sano? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi lebih dari sekedar sehat, kita juga mempunyai naluri untuk tampil menarik. Baik demi kenyamanan diri kita sendiri, atau untuk memproyeksikan citra yang sesuai dengan profesi dan keinginan kita. Sejatinya, setiap manusia mempunyai keindahannya sendiri. Tetapi tidak setiap orang, termasuk dirinya sendiri, dapat melihatnya. Untuk itu, sejak zaman dahulu kala, ada orang yang mendalami mengenai kesehatan dan kecantikan, serta mengembangkan bahan-bahan untuk merawat tubuh dan meningkatkan penampilan. Perusahaan yang sedang bertumbuh pesat mempunyai segudang pekerjaan rumah secara bersamaan. Di samping harus mengembangkan strategi ekspansi yang solid dan terpadu, juga mutlak perlu mengkaji ulang arah dan kegiatan-kegiatan manajemen strategiknya. Hal ini akan menyangkut strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Serta jangan lupa termasuk citra perusahaan. Kesemua hal ini seyogianya berlandasan pada rantai inovasi dan rantai nilai organisasi. Saudaraku, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, Abe Susanto.